لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Akhta' Ba'dil Muslimina fi Tauhidillahi Rabbil Alamin, atau kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin tentang tauhid kepada Allah Rabbul Alamin oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas kekeliruan yang ke-10, yaitu intisyarut tamaim, tersebarnya jimat-jimat. Betul ya? Maka di pertemuan malam hari ini kita masuk ke kekeliruan yang ke-11, yaitu at-tiyarah atau at-tatayyur. Sebelum kita bahas tentang apa itu tiyarah, sebelum kita bahas tentang kekeliruan yang ke-11, yaitu tiyarah atau tatayyur, maka kita sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan at-tatayyur atau at-tiyarah. At-tatayyur itu diambil dari kata-kata at-tayr atau burung. Apa kaitannya? Ini termasuk diantara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, yaitu mereka ketika ingin melakukan suatu aktivitas, mereka itu memantau burung. Misalnya mau safar, kalau burungnya itu terbangnya ke arah kanan, ini misalnya ya, terbangnya ke arah kanan, berarti ini pertanda baik, mereka melanjutkan safarnya. Tapi kalau burungnya itu terbangnya ke arah kiri, oh berarti ini pertanda buruk, gak sido budal, gak jadi berangkat mereka, gak jadi safar. Maka ini termasuk diantara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, yaitu mereka melakukan tatayyur, menganggap sial tentang sesuatu atau menganggap baik tentang sesuatu yang tidak ada keterkaitan antara sebab dan akibat, yang sudah kita bahas. Sebab dan akibat, sesuatu dikatakan sebagai sebab apabila yang pertama apa? Ada apanya? Masih ingat kemarin materi kita tentang orang kalau pagi-pagi jualan dapat pembeli pertama, uangnya diapakan? Dikebas-kebaskan, laris. Maka ini ada keterkaitan nggak antara sebab dan akibat?
Nah, sesuatu yang bisa mengaitkan antara sebab dan akibat itu ada dua. Yang pertama lewat apa? Ya, sebab hakiki itu ditetapkan lewat apa? Apa? Dalil. Iya, lewat dalil. Kalau ada dalilnya, berarti kita tetapkan nyambung antara sebab dan akibatnya. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, man tasabbaha bisab'ati tamrah la yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari sarapan dengan 7 butir kurma, dalam riwayat yang lain kurma apa? Ajwa, maka di hari itu dia tidak akan terkena sihir ataupun racun. Baik, kalau dipikir secara logika, apa kaitannya antara kurma dengan sihir atau racun? Mungkin kalau secara akal manusia nggak nyambung. Secara akal manusia yang terbatas. Tapi secara dalil nyambung nggak? Nyambung. Maka itu ditetapkan sebagai sebab. Orang mau safar, dia berdoa. Ya, dia membaca misalnya firman Allah, Allahu Akbar. Doa Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelumnya dia mengatakan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian setelah itu dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tardah. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadha watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar, dan seterusnya. Maka orang yang membaca doa itu dia mendapatkan keselamatan. Kalau secara logika, masa cuman mengucapkan gitu dapat keselamatan? Kok kayaknya nggak nyambung sebab dan akibatnya secara akal. Tapi secara dalil nyambung nggak? Nyambung. Nyambung secara dalil. Atau tadi sebelumnya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyambung secara dalil. Adapun yang kedua, sesuatu dikatakan sebagai sebab selain yang pertama dengan dalil, yang kedua dengan apa? Dengan ilmiah. Ya, dengan ilmiah maksudnya adalah yaitu memang secara ilmiah nyambung antara sebab dan akibatnya, meskipun nggak ada dalilnya, seperti pakai helm atau minum obat ketika sakit, ya Bodrek, Paramek, Panadol, ono dalilnya? Nggak ada dalilnya, tapi secara ilmiah nyambung antara sebab dan akibatnya. Adapun jimat yang kemarin kita sampaikan nggak nyambung antara sebab dan akibatnya, tidak secara dalil, tidak pula secara ilmiah, maka nggak boleh dipakai. Ya, meskipun terbukti orang baru beli motor baru, kinyis-kinyis turun dari dealer, apa yang dilakukan? Didusi. Ya, biar apa? Selamat. Berarti memandikan motor pakai kembang, motor baru, memandikan motor baru pakai kembang, itu sebab keselamatan. Baik, ada dalilnya? Tidak. Secara ilmiah nyambung enggak? Enggak nyambung. Ya, berarti boleh dilakukan enggak? Enggak boleh. Masih ya selamat. Meskipun beneran selamat. Sedangkan yang berdoa enggak selamat. Tetap antum melakukannya yang mana? Misalnya ada 2 orang ini. Sama-sama beli motor baru. Yang satu didusi motornya, yang satu nggak dimandi. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kau nggak memandikan motormu? Nggak ada kaitannya antara mandi dengan keselamatan. Kalau mau selamat itu yang pertama dengan dalil, yaitu minta keselamatan kepada Allah. Atau yang kedua, kalau mau selamat ya taati rambu-rambu lalu lintas. Itu yang nyambung antara sebab dan akibat. Ternyata setelah melaku wong loro iki, yang selamat justru yang mana? Yang mandi tadi. Antum orang ketiga ngelihat itu niru yang mana kira-kira?
Hah? Ayo, lu kok pakai mikir antum ini? Hah? Niru yang mandi atau enggak? Yang enggak. Meskipun dia kecelakaan. Ya, meskipun dia kecelakaan. Karena meskipun seorang sudah melakukan sebab, dia sudah berdoa, dia sudah taat rambu lalu lintas, tetap kembalinya kepada siapa nanti? Allah. Kalau Allah berikan keselamatan, dia selamat. Kalau Allah tidak berikan, dia tidak mendapatkan keselamatan. Nah, maka adanya orang-orang yang melakukan tadi hal-hal yang tidak nyambung antara sebab dan akibat, terkadang Allah jadikan mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu sebagai ujian bagi kita. Kalau yang memandikan motor itu mesti kecelakaan, gak ada ujiannya, jemaah. Apa maksudnya ya? Kalau yang memandikan motor baru itu pasti kecelakaan, gak selamat, gak ada ujian buat kita. Justru terkadang mereka diberikan keselamatan sebagai ujian bagi kita. Apakah kita tetap bertahan di atas tauhid atau kita ikut-ikutan mereka? Dan sebagai istidraj bagi pelakunya. Sehingga ketika dia mendapatkan keselamatan gara-gara memandikan motor tadi, semakin apa dia? Semakin yakin, semakin mantap. Itu istidraj. Nah, sama juga dengan tatoyur ini. Kalau ada burung terbang ke kanan, oh berarti ini pertanda baik, kita lanjutkan perjalanan. Apa hubungannya? Apa kaitan sebab dan akibatnya? Ada apa enggak? Enggak ada. Oh, kalau burungnya digesu, terbangnya ke arah kiri, oh berarti ini pertanda buruk. Wis kalau gitu enggak jadi. Apa kaitannya antara sebab dan akibat? Enggak ada. Kita baca di sini. Wa ma adraka mat tiyarah. Tahukah engkau apa itu tiyarah atau tatayur? Tara ahadan nas idza arada an yaftaha mahallan fahabat rihun. Qal al-yawma la aftahu mahalli lima li'annahu fi awwalin nahar qad habat rihun. Fatasha'ama wa tatayyara biha. Misalnya ini contoh yang disebutkan sama beliau. Kau mendapati ada seorang yang mau membuka tokonya. Tapi ternyata di pagi hari dia dapati ada hembusan angin. Sus gitu. Nggak tahu ini kepercayaan mungkin sebagian orang feng shui atau apa lagi? Ya gitu-gitulah. Ada apa gitu? Pertanda apa? Maka mereka nggak jadi buka tokonya, nggak situ buka. Hari ini saya libur. Kenapa? Karena saya melihat ya tadi misalnya ada cecek, atau karena tadi saya melihat ada angin yang berhembus, atau saya melihat ada bintang ini dan bintang ini. Ini merupakan tanda kesialan, maka saya nggak buka toko. Maka ini berarti tatoyur, menganggap sial sesuatu yang tidak ada kaitan antara sebab dan akibat. Kalau ada kaitan antara sebab dan akibat, boleh kita nggak jadi melakukannya. Misalnya antum mau pergi nih, ngelihat langit itu mendung, gelap. Nah, antum naik motor nggak duwe jas hujan, maka antum memutuskan untuk tidak jadi berangkat. Gak sido budal kajian. Kenapa? Mendung, hujan. Ya, mau hujan, khawatir hujan. Apakah ini tatoyur? Tidak. Karena apa? Nyambung sebab dan akibat. Atau misalnya Anda mau berangkat, ternyata ban motor Anda pecah. Ban motor Anda ini robek, kempes. Maka Anda nggak jadi berangkat. Kalau saya tetap memaksakan diri berangkat dengan kondisi motor seperti ini, maka saya besar kemungkinan kecelakaan jatuh. Maka Anda nggak jadi berangkat. Tatoyur enggak? Enggak, karena nyambung sebab dan akibat. Nah, kalau misalnya Anda mau berangkat, kemudian ada sebagian orang itu, dia bertemu dengan orang cacat. Entah itu orang pincang, atau dia berpapasan dengan orang buta. Ya, pokoknya bertemu dengan orang cacat. Ketemu tok padahal. Maka dia sudah menganggap bahwasanya ini dia akan mendapatkan kesialan kalau dia melanjutkan aktivitasnya. Maka nggak jadi dia. Gak sido budal wis.
dikabari konco-koncone, Kak Sido budal ya, apa? Ini kayaknya saya bakal dapat musibah ini kalau tetap berangkat. Kenapa? Soalnya tadi saya ketemu sama orang buta, ketemu sama orang pincang. Jadi koncoy, apa hubungannya? Ngerti ya? Apa hubungannya? Kalau saya nggak jadi berangkat, sepurane ya Kak Sido budal. Apa? Iya banku bocor. Nek tak pokso, ya ngelundung aku. Tatoyur bukan? Bukan. Paham ya maksudnya ya? Gampang kok. Au sami'a sauta ghurabin fatasya'ama wa tatayyara minhu. Atau misalnya mendengar suara burung gagak. Nah, ini ada di Indonesia ini. Jadi dulu itu pernah kita cangkruan. Ya nongkrong malam-malam lah. Beres. Kemudian teman saya itu tahu-tahu tiba-tiba ngambil batu, dilempar rumah orang itu. Ngaling. Sana heran. Tak bilang ngapain lu? Ngapain ente? Itu ada bunyi itu. Wak. Yo biarin, kenapa kok diusir? Kalau dibiarkan nanti ada penghuni rumahnya yang mati. Menu apa itu? Dares itu ya. Gagak ya. Ya, dilempar. Nanti kalau enggak, maka akan ada penghuni rumah itu yang mati. Tak jawab, mati ini gara-gara lemparanmu itu loh paling. Kalau itu nyambung enggak? Nyambung sebab akibat itu. Matinya itu gara-gara lemparan batumu itu. Gentenge wong bocor kabeh. Maka ini tatoyur, menganggap sial sesuatu. Aura'a rajulan a'raj fatasya'ama wa tatayyara minhu. Nah, ini yang tadi kita singgung. Atau ada orang ketemu sama orang pincang, orang cacat, maka dia pun menganggap sial gara-gara ketemu sama orang cacat itu. Ya, atau guyonan kita biasanya. Wah, kok ini ket mau itu enak loh. Begitu kontak kok ini langsung barat, memang ancen barai apes kok ini. Karena ya sering kita mungkin bercanda sama teman, jangan. Kok niku ngapesi kok niku. Iya. Kita lagi safar, pernah. Kemudian kita jemput teman kita. Ya, setelah teman kita naik, kemudian kita lanjutkan perjalanan. Terus bannya bocor. Nah, teman-teman bilang, mau gak popol. Begitu kontak kok langsung bocor. Pernah gak gitu? Sering. Ket mau gak popol padahal. Begitu kan numpak langsung bocor. Ini tatoyur itu sudah. Ustadz Guyon bulan dari tiara adalah yaitu apa-apa yang menimpa dirimu atau kanan ya. Ngelihat ada orang yang mungkin bajunya kotor atau mungkin dandanannya ini nggak mau dia, wajar, nyambung sebab akibatnya. Ini enggak, murni karena kehadiran dia dianggap sebagai sebuah sebab yang mengakibatkan dagangannya nggak laris. Wahia syirkun, maka ini hukumnya syirik. Kama thabata inda Tirmidzi min hadits Ibni Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam qala at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali Nabi mengatakan, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik, tatoyur itu syirik. Cuman terkadang syirik kecil dan terkadang syirik besar. Pertanyaannya, kapan tatoyur syirik kecil dan kapan tatoyur syirik besar? Ya, kalau dia meyakini bahwa yang menjadikan peristiwa itu adalah yang dia yakini bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik akbar. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan, yang menjadikannya, namun dengan sebab itu, kayak misalnya tadi seorang menganggap sial, ya seorang menganggap sial ketiban cecek misalnya, ya, kejatuhan cecek. Kalau dia meyakini cecek inilah yang menjadikan sial dengan sendirinya,
memang cicaknya memang yang menjadikan sial, maka ini syiriknya syirik apa? Akbar. Tapi kalau dia meyakini Allah yang menimpakan musibah kepada saya dengan sebab cicak ini, ini syirik asghar. Paham ya bedanya ya? Fatiyaratu syirkun fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa iyyaka wat tatayyur. Maka tiarah itu adalah syirik di dalam agama Islam ini, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waspadalah terhadap tatayyur. Jangan ikut-ikutan orang-orang awam. Jangan menganggap biasa Ustaz. Jadi masyarakat kita itu orang kalau misalnya dia beli motor baru, ya memang biasanya dimandikan kembang. Biasa kalau ada pedagang mendapatkan uang dari pembeli pertamanya dia, itu biasa digebas-gebaskan di barang dagangannya, itu biasa. Enggak, jangan dinormalisasi. Walil asaf tara ba'dal muslimin yatanaqalu alfadhan asluha ma'khudun min ahli tatayyur. Misalnya sangat disayangkan kata beliau, kau mendapati sebagian kaum muslimin mereka itu mengucapkan lafal-lafal yang aslinya itu diambil dari orang-orang yang melakukan tatayyur itu. Kaqauli ba'dihim, seperti misalnya ucapan sebagian mereka, nahnul an fi safaril khair yasifu syahra safar bi annahu safarul khair wa hadha minat tatayyur. Seperti misalnya kita sekarang ada di bulan Safar yang baik. Mereka menisbatkan kebaikan kepada bulan Safar. Ini ada maksud terselubung, yaitu menganggap bulan-bulan lain itu bulan sial. Ini mungkin di Arab ya, karena di Arab itu demikian. Kalau di sini yang dianggap bulan sial apa? Suro, Muharram. Meyakini sialnya bulan Suro atau bulan Muharram. Ya. Misalnya ada beberapa sebagian orang takut mau pergi bepergian atau mau hajatan di bulan Muharram. Ya, kenapa? Ya ikut-ikut kebanyakan orang memang demikian, mereka meyakininya. Wa hadza minat tatayyur. Ini di antara bentuk tatayyur. Padahal bulan Muharram itu disebut oleh Nabi SAW sebagai syahrullah, bulannya Allah. Nabi mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya, Muharram disebut sebagai bulannya Allah, disandarkan kepada Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu litasyrif, untuk memuliakan. Kayak misalnya sekarang ini antum lagi di mana? Apanya Allah ini? Baitullah, rumahnya Allah. Ya, antum membaca kitabullah, kalamullah. Ya, kitabnya Allah, firmannya Allah. Nabi Muhammad SAW itu apanya Allah? Rasulullah, utusannya Allah tuh. Syahrullah, bulannya Allah. Berarti itu bulan yang mulia. Namun kebanyakan orang meyakini itu bulan sial. Mau cari riyoyone demit. Iya, hari rayanya setan katanya. Alhamdulillah. Satu surah, mumba keris. Apa lagi? Mandiin pusaka. Iya, dipertahankan. Ya, di negeri kita ini banyak budaya-budaya yang baik. Ya, budaya-budaya yang baik yang tidak bertentangan maka ditinggalkan, bukan dipertahankan. Li'anna ahlal jahiliyah kanu yatatayyaruna bihi. Orang-orang jahiliyah dahulu tatayyur terhadap bulan Safar. Wa min dzalika qaulu ba'dihim idza kallamahu rajulun khairun yatir. Hada aidan min at-ta'athur bi ahli jahiliyah. Ini juga dari ekspresi ungkapan orang-orang jahiliyah, khairun yatir. Ya, semoga kebaikan wahai burung. Ya, semoga engkau wahai burung membawa kebaikan.
Ya, tanpa disadari itu juga termasuk bentuk ya tatayur, meniru orang-orang jahiliyah. Baik, sekarang kita masuk al-khata'ut tsani asyar. Kekeliruan yang ke-12 yaitu al-half bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Falhalfu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam au bin ni'mah au bi salati fulanin au bi qiyamihi au bil amanati tara ba'dahum yaqul wa salatika au fi salatika an taf'ala kada wa kada au fi qiyamika au siyamika wa ba'dahum yaqul wan nabi. Bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi Rasulullah, atau bersumpah dengan kenikmatan, ya, demi nikmat yang aku dapatkan, ya, nikmat apapun, mau rumah, demi rumahku, demi mobilku misalnya, atau bersumpah dengan sholat, demi sholatku, ya, atau bersumpah dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, ya, demi berdiri atau demi amanah. Ya, kau akan mendapati sebagian orang akan melakukan demikian, akan mengucapkan demikian. Demi sholatku wa sholatika, demi sholatmu engkau akan melakukan ini dan ini. Sebagian mengatakan wan nabi, demi nabi, wa hayati fulan, demi kehidupannya fulan, ila akhirih, dan yang semisal dengannya. Hadza kulluhu minal halfi bi ghairillah. Itu semua adalah bentuk sumpah kepada selain Allah. Wa huwa syirkun, maka itu termasuk syirik, li annal halifa lafdun khasun billah, karena sumpah itu adalah lafal yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita bahas tentang sumpah. Sumpah itu digunakan untuk menguatkan sebuah pernyataan. Ya, sumpah digunakan untuk menguatkan sebuah statement. Misalnya, saya punya pernyataan bahwa saya tadi melihat kecelakaan. Ya, saya tadi melihat kecelakaan. Ini kalimat ini perlu diperkuat. Soalnya gak percaya wong-wong itu. Ngerti ya? Atau kalaupun dia percaya tapi kurang meyakinkan, maka untuk menekankan pernyataan tadi, saya menggunakan sumpah. Demi Allah, saya melihat kecelakaan itu. Itu fungsinya sumpah. Atau untuk bertekad melakukan sesuatu. Demi Allah, aku tidak akan mengunjungi fulan. Aku tidak akan mau berjumpa dengan fulan. Nah, maka ini sumpah yang terikat. Apabila dia langgar harus membayar apa? Kafarat. Allah mengatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum, dalam surat Al-Maidah. Maka kafarat bagi yang melanggar sumpah, tadi dia bersumpah demi Allah aku tidak akan berjumpa dengan fulan. Tapi kalau ternyata dia langgar berjumpa dengan fulan, maka dia harus membayar kafarat. Apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin sesuai dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya. Atau memberikan 10 orang miskin pakaian, atau membebaskan seorang budak. Barang siapa yang nggak mampu, maka kafaratnya apa? Puasa 3 hari. Itulah kafarat atas pelanggaran sumpah kalian. Wahfadhu aimanakum, maka jagalah sumpah kalian itu. Baik. Nah, sumpah itu menggunakan huruf sumpah. Dalam bahasa Arab, sumpah itu menggunakan huruf sumpah seperti waw, wawul qasam, wallahi, nah, demi Allah. Atau dengan huruf ba, billahi, dengan nama Allah. Atau dengan huruf ta, tallahi, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum
birabbil alamin dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tadi demi. Nah, setelah huruf sumpah, maka setelahnya itu adalah yang diagungkan, yang dijadikan sebagai bahan sumpah. Biasanya yang dijadikan sebagai bahan sumpah itu sesuatu yang diagungkan oleh penyumpahnya. Seperti misalnya orang-orang musyrik, mereka pasti bersumpah dengan sesuatu yang mereka agungkan. Apa? Demi Lata dan demi Uzza. Karena Lata dan Uzza ini sesuatu yang mereka agungkan. Nah, kita tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang boleh untuk kita jadikan sebagai sumpah hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW demi Rasulullah, atau demi bapak saya, demi ibu saya, nggak boleh. Harus dengan nama Allah, karena Allah yang kita agungkan. Nah, baru setelah itu kalimat yang mau dijadikan sumpah itu urutannya. Huruf sumpah, kemudian yang dijadikan sebagai sumpah, yaitu sesuatu yang diagungkan, kemudian baru kalimat yang ingin diperkuat dengan sumpah itu. Ustaz, Allah kan banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluk. Misalnya Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, demi matahari. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari, demi bulan. Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi, demi bintang. Itu Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Kok kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk? Kok kita hanya boleh bersumpah dengan Allah? Maka jawabannya itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Adapun kita, Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Sama pertanyaannya, kapan syirik kecil, kapan syirik besar? Enggak. Ya, apa? Itu syirik akbar. Kalau syirik asgharnya tetap mengagungkan Allah. Ya benar, cuman mungkin kalimatnya kurang inilah. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain Allah dan dia meyakini bahwa yang dijadikan sumpah itu bisa mendatangkan manfaat dan madharat dengan sendirinya, maka ini syirik akbar. Kalau sebaliknya dia bersumpah dengan makhluk, tapi dia sebatas hanya menjadikan makhluk itu sebagai sumpah, dan dia masih meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat dan madharat hanya Allah, maka ini syirik asghar. Dan antum dapati kebanyakan di antara sebagian orang kalau bersumpah dengan nama Allah enteng dia. Tapi kalau bersumpah dengan nama wali fulan demi Syekh Abdul Qadir Jailani, dia benar-benar berpegang dengan sumpah itu. Wedi deh, tapi ngelanggar sumpah. Karena meyakini Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada dia kalau dia melanggar sumpahnya. Jadi benar-benar dijaga sama dia. Demi Syekh fulan, iku kate ngelanggar ngono wedi deh. Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah, enteng dia, gak wedi deh. Ini banyak diantara sebagian orang yang demikian. Maka ini syirik akbar kalau dia meyakini. Namun juga ada sebagian orang yang bersumpah dengan selain Allah, itu cuma ikut-ikutan tok. Dia gak tahu hukumnya. Orang-orang awam itu kalau sumpah demi Allah, demi Rasulullah, nah itu cuma ikut-ikutan saja itu. Ya. Mereka nggak tahu ilmunya, bahwasanya dilarang bersumpah dengan selain nama Allah, termasuk bersumpah dengan Rasulullah SAW.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi bujuk dusta lebih mending bagiku daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Bingung? Contoh saja ya. Saya jualan teh. Teh ini proses bikinnya apa wis modalnya ya paling piro biasanya? Loh, mosok bikinnya netok 5.000. Bikin modalnya tok 1.000 lah, ya 1.000. Maka dia jual kepada pembeli. Ayo monggo, berapa ini? Ini 10.000. Oh, cek larangi. Loh, iya, saya ini modalnya ini bikin ini 9.000, saya cuma untung 1.000. Bujuk deh. Dusta dia. Padahal modalnya cuma berapa? 1.000, tapi dia bilang saya ini modalnya 9.000, tak jual 10.000, saya cuma untung 1.000 tok. Demi Allah. Dosa ya? Dosa. Nah, ada lagi yang jujur. Dia mengatakan, monggo Pak, ini berapa ini? 2.000 saja. Oh, murah ya 2.000? Iya. Emang modalnya berapa ini? 1.000 saja. Saya cuma untung 1.000 kok. Jujur dia kan? Masa mas untungnya cuma 1.000? Iya, saya untungnya cuma 1.000. Demi Rasulullah, saya untungnya 1.000 saja. Mana di antara dua orang ini yang lebih mending? Hah? Yang pertama. Jangan dibilang yang pertama boleh loh ya. Awas. Dua-duanya nggak boleh. Tapi ini kita bicara kalau dikomparasikan yang lebih mending, lebih ringan yang pertama. Yang parah yang kedua tadi. Kalau mungkin orang bingung, loh kok bisa Ustaz? Kan dusta dia. Dengan bawa nama Allah lagi. Kok bisa dikatakan lebih mending? Iya, dia tetap dikategorikan sebagai apa? Maksiat. Dikategorikan sebagai kabair, dosa. Sedangkan yang kedua ini jenisnya bukan maksiat, syirik. Dosa sama syirik, maksiat sama syirik itu lebih besar apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gitu timbangannya, bukan dengan perasaan. Kalau ngikuti perasaan, yang pertama luwe marah. Ya dibujui soalnya. Ngikuti perasaan dibujui. Kalau yang kedua ini baik orangnya. Iya kan dia jujur, masih dia bersumpah atas nama Rasulullah kan ya wes. Yang penting kan dia jujur. Murah mana regane 2.000. Kok pakai perasaan Mas? Agama bukan pakai perasaan. Ya agama itu ditimbang dengan dalil. Kharaja syaikhan min hadithi Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yahlifu bi abihi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang bersumpah dengan ayahnya, demi bapakku, gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Atau kalau dia nggak mau bersumpah, mending menang, gak usah sumpah. Ya mending gak usah sumpah. Dan orang jangan banyak-banyak sumpah ya. Kakian sumpah, orang juga akan meragukan. Apalagi kalau terbukti dia sumpah dusta, maka sumpahnya itu jadi murah. Karena seringnya sumpah, kualitas ucapannya itu jadi apa? Menurun. Orang sudah nggak percaya lagi karena kebanyakan sumpah. Ya maka jangan sering-sering sumpah. Ya kalau memang dibutuhkan untuk bersumpah, menekankan sebuah pernyataan, iya bersumpah. Tapi tidak semua pernyataan harta yang receh-receh pakai bersumpah.
Ada orang-orang kayak gitu, meskipun hal-hal yang receh saja dia bersumpah. Misalnya apa? Saya tadi ngelihat cewek cantik. Wallah. Ngapain gitu? Tahu ya? Sudah maksiat sumpah lagi. Enggak perlu. Ya. Fa iyyaka wal half bi ghairillah. Maka waspadalah dengan bersumpah dengan selain nama Allah. Wa kun hadaran. Jadilah engkau orang yang berhati-hati. Hatta walau kunta nasya'ta fi bi'atin yakthuru fiha al-halifu bi ghairillah. Meskipun engkau tinggal hidup di lingkungan yang banyak orang-orang itu sumpahnya dengan selain nama Allah, jangan ikut-ikutan. Ya, warga sini itu memang gitu, Ustaz. Kalau sumpah itu mesti pakai nyebutkan bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Ya aja melok-melok. Hati-hati. Fa'awid nafsaka ala tarki. Maka tekankan pada dirimu, ya, tanamkan kepada dirimu untuk meninggalkan perbuatan tersebut, bersumpah dengan selain nama Allah. Fa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wallahu jalla wa ala yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kau bersungguh-sungguh ingin meninggalkan kebiasaan buruk masyarakatmu yang suka bersumpah dengan selain nama Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa meninggalkan itu. Baik, wallahu a'lam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke kekeliruan yang ke-13, yaitu takwil al-asma was sifat. Ini kayaknya panjang. Ya. Dan kalau bisa, ya takutnya nanti gak mudeng antum. Tapi gampang lah, nanti pertemuan depan saja. Baik, sebelum kita melanjutkan, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya. Saya jelaskan ungkapan sebagian para sahabat karena mengisahkan sendiri kalimat bi'abi'an ta'u'um ya Rasulullah. Iya. Dan ucapan bi'abi anta itu kata para ulama bukanlah sebuah sumpah. Ya, bukan sebuah sumpah. Atau misalnya sebagian orang mengatakan fidaka abi wa ummi. Ya, fidaka abi wa ummi. Ibu dan ayahku sebagai jaminannya. Ya, ibu dan ayahku sebagai jaminannya. Ini bukan kalimat sumpah, kata para ulama. Tapi ini adalah bentuk ekspresi orang-orang Arab, ya, untuk memohon sesuatu kepada lawan bicaranya. Fidaka abi wa ummi. Jadi untuk meminta, memohon, ya, mengajukan proposal, permohonan kepada seseorang. Nah itu melasnya itu dengan apa kok memelas ini? Merengeknya, ya, memohonnya itu dengan mengatakan demikian. Ya, bi abi anta wa ummi, atau fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku sebagai jaminannya. Ini bentuk ekspresi orang-orang Arab untuk hal ini. Tapi ini bukan termasuk diantara kalimat sumpah. Ya, mungkin kalau di Indonesia nggak familiar ya, karena mungkin beda kultur, beda budaya. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Kalau tidak ada, mungkin nggak apa-apa kita bahas sedikit tentang kekeliruan yang 13, takwil al-asma was sifat. Takwil, ya, perhatikan kata-kata takwil dari kata awwala yu'awwilu takwilan itu memiliki beberapa makna. Ya, takwil itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, takwil itu artinya adalah sarful lafzi am dhahirihi. Takwil itu artinya memalingkan makna yang dhahir ke makna yang lain. Dipalingkan maknanya dari makna yang dhahir ke makna yang lain.
Contoh misalnya, fulan adalah tangan kanan bosnya. Dohirnya, fulan itu nempel di sini. Jadi ini bosnya ya. Ini bosnya. Nah, fulan itu di sini. Ngerti ya? Iki ndase nang kene, sikile nang kene. Karena tadi dikatakan fulan tangan kanan bosnya. Itu dohir lafalnya kan gitu kan? Maka ditakwil. Nggak, maksudnya itu tangan kanan itu bukan tangan kanan beneran. Tapi maknanya adalah apa? Orang kepercayaan, orang terdekat. Ini namanya takwil. Apalagi? Banyak kan? Di tempat itu banyak pria hidung belang. Di tempat itu banyak pria hidung belang. Ya, kalau antum dapati, antum parani, ya hidungnya normal semua aja mah. Hah? Iya, nggak belang hidungnya. Bukan yang ini warna hitam terus ini putih hitam, enggak. Hidungnya normal. Maka ditakwil. Karena makna dohirnya namanya belang itu apa? Siji kelire kene rada ireng, kene rada putih. Ngono kan? Dohirnya kan gitu kan namanya belang itu kan. Maka ditakwil ke makna yang lain. Belang di situ artinya apa artinya jamaah? Ya gitulah, nakal. Ya. Dan banyak. Ini makna yang pertama adalah sarful lafzi an dhahirihi. Kemudian takwil maknanya yang kedua adalah at-tafsir. Takwil itu juga bisa bermakna tafsir. Seperti Imam At-Tabari dalam tafsirnya itu, beliau sering menggunakan kata-kata wa ta'wilu hadhil ayah kada wa kada. Dan takwilnya ayat ini adalah ini dan ini. Maksudnya takwil di situ apa? Tafsir. Dari sini doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu takwil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini din, agama Islam, dan ajarkanlah dia takwil. Maksudnya apa? Tafsir. Yang ketiga, takwil itu artinya adalah ma'alus syai'. Ma'alus syai' artinya adalah kesudahan dari sesuatu. Ya, takwil itu artinya ma'alus syai', ending dari sesuatu, kesudahan dari sesuatu, atau perealisasian dari sesuatu. Contoh, Allah berfirman tentang mimpinya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Di awal-awal surat Yusuf, Nabi Yusuf kecil berkata kepada ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, mereka semua sujud kepadaku. Itu mimpi. Setelah itu zaman berlanjut dengan peristiwa-peristiwa sampai akhirnya Nabi Yusuf jadi apa? Jadi gubernur di Mesir. Ya, dengan cerita-cerita yang antum sudah sering lah, cerita Nabi Yusuf kecil kan ya. Sampai akhirnya 11 saudaranya Nabi Yusuf ditambah bapaknya dan ibunya Nabi Yusuf, mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Wa kharru lahu sujada. Dan mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Ini di akhir-akhir surat Yusuf. Kalau tadi kan mimpinya Nabi Yusuf di mana? Di awal-awal. Nah, ini di akhir-akhir surat Yusuf. Mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Ini sujud penghormatan, bukan ibadah. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Maka ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah takwil dari mimpiku yang dulu, yang Allah realisasikan sekarang. Apa artinya takwil di situ? Bukan tafsir. Iya, perealisasian. Dulu kan cuman mimpi.
Nah, ketika itu diwujudkan, itu namanya takwil. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Nyata. Bisa jadi ya, diwujudkan, perwujudan. Itu namanya juga takwil. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Apakah yang mereka nantikan adalah takwilnya? Yauma ya'ti ta'wiluhu, nanti di hari di mana datang takwil tersebut, yaqulul ladzina nasuhu min qabl, berkata orang-orang yang dulu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kan orang-orang kafir sekarang ini kan cuma mendengar saja kalau nanti di akhirat ada neraka, ada siksa, gitu kan? Nah, mereka beriman enggak? Enggak beriman. Kapan mereka beriman? Apakah mereka beriman ketika nanti datang takwilnya? Artinya datang takwilnya itu ditampakkan kepada mereka, dinyatakan kepada mereka nerakanya itu. Nah, itu namanya takwil. Apa? Ya, dinyatakan ya. Diwujudkan. Nah, yang kita bahas di sini itu 3 arti takwil tadi. Yang kita bahas di sini takwil yang mana? Yang pertama, yaitu mentakwil sifat Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Dohirnya Allah memiliki kedua tangan, iya, Allah memiliki kedua tangan dohirnya. Namun ada sebagian orang yang mentakwilnya, oh enggak, itu artinya bukan tangan yang hakiki, tapi dua tangan di situ artinya apa? Kekuasaan, kenikmatan, kekuatan. Tangan ditakwil menjadi kekuasaan, kekuatan atau kenikmatan. Ini yang dibahas di sini. Ya, padahal harusnya ditakwil atau ditetapkan apa adanya. Ditetapkan apa adanya. Itu akidah salaf. Allah punya wajah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu. Ditetapkan Allah punya wajah. Allah punya kedua tangan, ya, ditetapkan. Allah istiwa, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Ditetapkan Allah tinggi di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Ditetapkan. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Turun, ditetapkan turun hakiki. Bukan ditakwil, oh yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun adalah rahmatnya Allah. Yang turun itu adalah malaikatnya Allah. Enggak. Ditetapkan apa adanya. Namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Enggak boleh. Tangan Allah seperti tangan kita. Enggak. Seperti tangannya makhluk. Enggak. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Oh, wajah Allah seperti wajah fulan misalnya. Enggak. Ya, tetapkan saja namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Bila takyif, tanpa ditanyakan bagaimananya. Kadang orang itu kalau dikatakan demikian, tanyanya itu, ya wis, nek tangannya Allah gak podo ambek tangannya awak dhewe, terus ya apa tangannya Allah? Lah ngono kan. Pakai nanya gitu. Apakah tangan Allah seperti tangan kita? Kita jawab enggak. Tangan Allah enggak seperti tangan kita. Nah, terus ya apa tangannya Allah? Nah, itu juga enggak boleh. Bertanya tentang bagaimananya tangan Allah, itu juga enggak boleh. Ada bagaimananya, cuman awak dhewe gak dikei weruh. Kita enggak dikasih tahu bagaimananya sifat-sifat Allah itu. Kita hanya diberitahu Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah turun, Allah istiwa. Ya, kita hanya diberitahu sifat-sifat Allah. Namun bagaimananya kita nggak dikasih tahu. Maka ya sudah, nggak boleh kita kemudian ngarang-ngarang sendiri. Oh, tangan Allah itu paling ya, ojo-ojo ya, bekne lo ya. Ya bekne lo ya, tangan Allah itu gini, ojo be.
Dalam masalah sifat Allah, dalam masalah akidah jangan kemungkinan gini. Menurut hemat saya ndak. Kalau dalam masalah akidah itu ono dalile ngomong, gak ono dalile mingkem. Itu masalah akidah. Gak boleh seorang berbicara tentang akidah tanpa dalil. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk lebih lengkapnya insyaallah kita lanjutkan tentang takwil asma was sifat ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ada sisa waktu masih, kalau ada yang ditanyakan ya. 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 Dan kalau mengatakan ana uhibbuki fillah, itu bukan kalimat sumpah. Tapi itu adalah kalimat ikhbar, mengabarkan bahwasanya aku mencintaimu fillah. Fillah itu di jalan Allah. Ya, aku mencintaimu itu karena Allah. Maksudnya kecintaanku kepadamu itu sesuai dengan agamamu kepada Allah. Semakin kau beriman kepada Allah, semakin aku mencintaimu. Tapi semakin kau kufur kepada Allah, maka aku semakin tidak mencintaimu. Itu maksudnya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Awthaqu ural iman, kata Nabi, sekuat-kuatnya tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian kalau seorang berjanji kepada orang lain, maka hendaklah ketika dia berjanji itu mengatakan insya Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kau mengatakan bahwa aku akan melakukan ini besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Itu kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi nggak boleh ngomong insya Allah. Kalau sudah terjadi nggak boleh mengatakan insya Allah. Seperti misalnya ini saya minum air. Kemudian saya ditanya, loh, antum tadi minum air tak? Iya, saya barusan minum air insya Allah. Oh no, lo wong kayak gitu, situ insya Allah. Nggak boleh itu. Ya, karena kaitannya itu dengan masyiah. Ini panjang juga pembahasannya tentang masyiah, tentang kehendak Allah. Tapi intinya nggak boleh. Kalau untuk apa yang terjadi di masa yang akan datang, iya, kita mengatakan insya Allah apabila Allah menghendakinya. Dan nggak boleh mengatakan insya Allah dalam doa. Nggak boleh mengatakan insya Allah dalam doa. Seperti seorang berdoa, Allahumma a'tini in syi'ta. Ya Allah, berikan aku rizki kalau kau menghendaki. Nggak boleh. Nah, ini panjang pembahasannya tentang insya Allah ini. Itu hanya sedikit saja. Ada rincian-rinciannya lagi. Nah, wallahu a'lam. Ya. Apa dalilnya? Nggak ada. Nggak ada dalilnya Rebo Wekasan. Kalau dia mengatakan ada sunnahnya, ya namanya sunnah itu berarti dia sandarkan kepada Nabi. Ya sunnah itu disebut sunnah, itu disandarkan kepada siapa? Nabi SAW. Maka datangkan dalilnya. Kalau dia mendatangkan dalil secara global, maka lihat bagaimana praktek para salaf, para sahabat tentang dalil tersebut. Makanya para ulama mengatakan manhaj salaf, as-salaf hujjah. Para salaf itu adalah hujjah bagi setiap orang yang berdalil. Orang bisa berdalil dengan apapun, bawakan ayat Al-Quran, bawakan hadis Nabi.
Tapi kalau ditanya satu, apakah para salaf meyakini dan mengamalkan ayat itu atau hadis itu seperti yang kau amalkan? Pasti nggak bisa mereka. Jadi kalau dia membawakan dalilnya ini, Allah berfirman, dalilnya ini, Nabi bersabda. Pertanyaan kita satu, para salaf, sahabat, tahu nggak ayat itu? Nah dia ngomong nggak weruh, tapu kena yang. Nah, gimana para sahabat nggak tahu ayat itu? Gimana para sahabat nggak tahu hadis itu? Tahu para sahabat. Baik. Kalau mereka tahu hadis dan ayat itu, apakah mereka memahaminya seperti yang kau pahami? Kalau mereka mengatakan, iya, para salaf itu memahami seperti yang kita pahami. Mereka rebu wekasan juga. Hakul hatu burhanakum. Mana buktinya? Nah, maka agama ini dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.